kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan diberkati setiap kami. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, banyak kita yang hadir tuh. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia.
Sukacita Bapak Ibu sore hari ini, puji nama Tuhan. Percaya Bapak Ibu ya, kita punya sahabat yang setia, Yesus namanya. Ada sukacita di dalam Tuhan. Bulusi, kita tahu Bu, Bulusi. Kita dulu tuh pernah punya, waktu saya ingat waktu kita retret ya, kita pernah perform sama polisi. Ayo Bu, bantu gue kayaknya Bu. Ya nggak? Yang semangat. Padahal lagunya semangat loh, katanya sukacita. Semua bergoyang. Aku
Silakan duduk, ibu semua. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya berterima kasih telah diberi kesempatan untuk boleh menyaksikan kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan saya pribadi, juga beserta anak-anak. Sampai saat ini saya bisa berdiri di sini, itu semata kemurahan Tuhan. Tidak gampang ya saudara ya, kita menjalani kehidupan ini. Saat seperti ini kita yang single mom, nggak terasa saya sudah hampir 9 tahun saudara ya. Saya harus menjalani kehidupan bersama anak-anak saya yang secara daging. Saya berpikir, Tuhan, mampukah saya menjalani kehidupan bersama anak-anak saya yang pada waktu ditinggal saudara ya, anak saya yang besar masih SMP, lulus SMP mau masuk SMA, yang kecil kelas 4. Suatu pukulan buat saya. Saya berpikir anak saya masih kecil-kecil saudara ya, ibaratnya masih butuh sosok orang tua. Tapi saya biarlah boleh menjalani hidup ini bukan dengan kekuatan saya. Ketika saya menjalani dengan kekuatan saya, mungkin saya nggak sanggup saudara ya. Dimana biaya anak sekolah, kalau besok besar itu saya sampai sudah berpikiran panjang, besok kuliah gimana, kalau bertabrakan sama kuliah gimana. Tapi semua saya serahkan sama Tuhan. Saya percaya ibu di tempat ini semua mengandalkan Tuhan dengan lutut kita betul ya saudara ya, untuk mohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pada saat anak saya masuk SMA, Tuhan izinkan sampai sudah selesai, akhirnya masuk ke perguruan tinggi. Saya berpikir, Tuhan, saya mohon anak saya untuk bisa masuk universitas negeri saudara ya. Kalau negeri kan kita tahu saudara ya, uang masuk pertama nggak ada, cuma hanya bayar semesteran aja. Di situ Tuhan tolong saya. Pertama anak saya masuk jalur undangan, kalau saya nggak masuk, akhirnya masuk ke jalur ujian. Di situ Tuhan tolong, dan akhirnya anak saya masuk saudara. Puji nama Tuhan. Itu suatu kemurahan yang sangat besar dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak mengeluarkan uang untuk masuk pertama di universitas itu. Dan saya bersyukur saudara, di dalam perjalanan anak saya di dalam perkuliahan ini, Tuhan tolong. Kalau seperti kita orang single mom ini bisa mengajukan saudara ya, sehingga anak saya dalam awal semester sampai akhir itu bisa hanya bayar 50%. Jadi suatu berkat buat saya, pertolongan Tuhan, sehingga saya boleh menyelesaikan kuliah anak saya. Sampai saat ini masih semester terakhir saudara ya, sudah pengajuan skripsi, hanya tinggal tunggu panggilan aja. Itu semua berkat yang luar biasa. Saya boleh menjalani kehidupan ini ketika bersama Tuhan Yesus. Ada jalan Tuhan untuk tolong kita saudara ya. Yang kedua, kalau saat ini tahun ini anak saya juga masuk kuliah saudara. Harapan saya seperti kakaknya saudara ya, bisa negeri, nanti di dalam pertengahan perjalanan semester itu bisa ada potongan 50%. Ternyata apa yang saya harapkan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak izinkan saudara. Anak saya jalur nilai nggak masuk, ujian juga nggak masuk. Akhirnya saya ngobrol sama anak saya yang pertama, gimana kalau kita mandiri aja, dengan harapan nanti kan kita bisa pengajuan untuk yang single mom itu bisa ada potongan. Ternyata sudah ngerti pendaftaran gitu sudah berapa kak kalau harus mandiri sekian mah, ya udahlah. Habis itu sudah kita anak saya yang terakhir itu sudah masukkan pendaftaran. Nggak tahu anak saya yang pertama itu buka TikTok saudara ya. Ternyata ada universitas yang ada potongan sampai pendaftaran itu 80%. Dan semesternya itu potongannya 50%. Dan itu ada batas waktu sampai ternyata setelah kita telepon ke pihak universitasnya itu hanya tinggal 2 hari saudara. Jadi di situ kita semua gopo-gopo cepet, ayo kita masuk ke situ supaya kita dapat keringanan seperti itu, dengan tujuan yang dicari jurusannya itu sesuai gitu. Jadi ada di situ. Jadi semua itu pertolongan Tuhan, proses Tuhan, sehingga anak saya dua-duanya ini dengan pertolongan Tuhan, dengan biaya yang sangat-sangat di luar nalar kita saudara ya. Semua dua-duanya 50% saudara. Itu pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Apa yang tidak saya pikirkan, semua Tuhan sediakan buat saya. Yang ketiga, kalau kemarin anak saya yang pertama itu memang belum lulus saudara ya.
tinggal panggilan untuk maju sidang. Dia tuh karena di dalam kesehariannya, masa kok gini tak melamar kerjaan aja kok Oma, nggak apa-apa lu lamar aja gitu. Tapi kamu kan belum selesai, ya nggak apa-apa kok coba-coba. Dia belum selesai karena memang dulunya waktu magang itu dia cari ibaratnya kayak PT-PT yang agak besar gitu. Jadi setiap dia ada psikotes kan harus kita dulu setelah magang itu nggak masuk, akhirnya sampai molor saudara ya. Akhirnya setelah masuk di magang itu dia di rumput PT Share ya. PT Share itu setelah selesai magang kuliah dia ditawarin, kamu mau lanjut magang, istilahnya tetap magang tapi dibayar magang karyawan kalau nggak salah ya. Tapi nggak full, cuman nggak apa-apa aja kalau memang buat pengalaman. Tapi terus gimana sekolahmu? Terus kamu mundur nanti? Nggak apa-apa mas, tapi ini kita ambil dulu aja, saya butuh pengalaman. Nanti kalau nggak, belum tentu kedepannya nanti saya bisa masuk lagi ke sini. Ya udah, akhirnya dia sampai nggak, seharusnya selesai tahun kemarin, jadinya polos saudara ya. Terus dia ajukan lamaran di beberapa itu sampai dari mulai jam 4 sore sampai jam 1 malam itu masukkan lamaran melalui laptopnya itu saudara ya. Akhirnya hampir 1 bulan baru ada panggilan saudara di LAPI, di itu yang di Perak tuh di Pelindo sama di Indofood. Terus akhirnya dia pilih di yang Pelindo, besok saya dipanggil untuk menghadap. Ya udah kamu menghadap aja. Sepanjang jalan saya berangkat kerja, saya pujian penyembahan, maksudnya supaya saya itu bisa dimampukan untuk menjawab interview di sana saudara ya. Dengan berjalannya waktu, aku dipanggil lagi untuk psikotes. Puji Tuhan, saya sebagai seorang mama saudara ya, hanya bisa mendukung anak saya. Ya udah kamu maju nak, mama tak puasa ya, supaya kamu bisa. Ya mah, karena saya puasa saudara. Puasa, akhirnya 2 minggu kemudian aku dipanggil lagi psikotes kedua. Ya udah nak teruskan ya, gak apa-apa kamu bisa. Dia jalan sendiri saudara, dari rumah sampai Perak nanti nunggu gini, semua dijalankan sendiri. Saya bersyukur yang mereka mandiri saudara. Lebih jauh dari Wali itu sudah dia tempuh. Akhirnya sampai dia ke panggilan yang ke-6, ke-7 dia sampai. Akhirnya aku diterima. Kok diterima sudah? Aku kan belum lulus sarjana gini-gini. Iya aku diterima mungkin Tuhan punya rencana ya, namanya saya nggak terus tahun kemarin tapi mungkin karena Tuhan yang suruh saya untuk ambil magang karyawan itu kan dia ada pengalaman 1,5 tahun di situ saya, mungkin tidak di situ. Jadi 30 yang dipilih 7, 5, 3 ini semua sarjana, saya yang belum saudara. Puji nama Tuhan, saya kadang berpikir apa yang saya doakan istilahnya nggak di-ACC sama Tuhan ya. Tapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di luar kemampuan kita. Ada satu pujian, saya mau menyanyikan pujiannya boleh memberkati saya saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Puji nama Tuhan, pujian yang boleh menguatkan saya. Terus akhirnya saudara, anak saya boleh diizinkan untuk boleh menyelesaikan skripsinya. Semua atas kemurahan Tuhan, di luar kemampuan saya. Mari setiap apa yang tidak diizinkan Tuhan atau diizinkan, semua adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Rancangan yang terbaik adalah Tuhan Yesus buat setiap kehidupan kita. Amin. Dan jadi kesaksian saya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di nama Tuhan, biarlah
dari kursi bisa menguatkan kita semua. Percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Percaya kalau kita ada hubungan pribadi sama Tuhan, Tuhan pasti sediakan semuanya. Apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi beban hidup kita, Tuhan pasti akan menolong.
Sehingga di saat kami berjalan, kami tahu bahwa firman itu yang selalu menuntun kami, yang selalu mengarahkan kami, yang selalu memberikan pelajaran dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Lalu saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada siang malam sore ini. Tuhan berkati kami semua yang hadir pada sore ini. Tuhan berkati ibu-ibu yang hadir pada sore ini. Biarlah kami akan bersama-sama mendengarkan, kami sharing bersama, sehingga ini akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama saya berkata, Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, ada bapak-bapak jadi tidak apa-apa ya. Saya tadi di mobil, istri saya bilang hari ini ada demo rumah. Terus istri saya bilang, aduh saya lupa. Pasalnya saya terpos ngomong, ya kalau tidak lupa bukan mama, marah istriku. Dalam perjalanan sampai di sini udah mau, udah, biar saya lupa tidak apa. Saya itu cepat saja ya, tapi masih damai ya, masih sembuh. Ibu-ibu sendiri tidak apa-apa, kalau suami istri ya begini. Puji Tuhan. Tapi ada hal yang saya mau dapatkan sore ini. Saya diberkati lewat kesaksian dari Ibu Lucy ya, luar biasa. Ibu-ibu harus percaya bahwa apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita kerjakan dalam hidup kita semua belakangan ini, tentunya ada maksud Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Apa arti juga kalau bahwa ibu-ibu akan datang di sini cuma biasa-biasa saja, juga tidak ada manfaat. Tapi percayalah bahwa pada saat kita datang di sini, itu berarti ada maksud Tuhan untuk kita hidup di sini. Kita belajar tentang apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita semua, dan kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semua. Hari ini saya ambil beberapa ayat yang bicara tentang Salomo, bukan Salomo tapi pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo. Bapak Ibu semua, Salomo ini kan dia menulis ada 3 kitab, yaitu ada Amsal yang ditulis pada dia masih muda, dan Kidung Agung pada saat dia menjelang pertengahan atau masa setengah tua, kalau dikatakan begitu. Lalu pengkhotbah dia sudah menulis pada saat dia mulai masa-masa akhir hidupnya. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo ini saya mencoba saya catat beberapa hal di sini. Dia katakan begini, menulis Salomo mencatat bahwa renungan yang Salomo tulis ini tentang rancangan-rancangan cerita atau puisi tentang kesia-siaan dan kehampaan usaha yang menemukan kebahagiaan hidup apabila dia terlepas dari Tuhan dan firman-Nya. Jadi Salomo ini sedang bilang begini, kalau kita menemukan
atau kita mengalami kehampaan dalam hidup kita, usaha apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak menemukan Tuhan dan firman-Nya, berarti kita akan terlepas dari semua itu. Dan sore ini ibu-ibu dan bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan melihat bahwa pada saat-saat ini ada waktu Tuhan yang tepat bagi hidup bapak ibu dan saya. Amin ibu-ibu. Nah, mari kita lihat satu ayat penting yang kita lihat ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 dan 13, biar saya lompat saja. Mari ibu-ibu kita akan baca secara bersama-sama. Ayat 11 Pengkhotbah 3, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita lompat ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Amin ibu. Hari ini percaya kalau kita ini sedang menikmati makan, hidup, pekerjaan, kesenangan hidup, anak-anak berhasil, uang banyak, tidak ada masalah, itu apa? Itu karena anugerah Tuhan. Artinya itu adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Kita harus yakin itu ibu-ibu. Karena sedang pada saat ini ibu-ibu yang terkasih, tentunya Tuhan sedang merancangkan seperti tadi Bu Lucy sampaikan. Tuhan sedang merancangkan hidup ibu-ibu dan saya tentunya untuk apa? Melihat sesuatu yang tepat. Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba untuk melihat salah satu tema kecil. Ini saya angkat dari potongan ayat ini, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah waktunya, pada waktunya. Ibu-ibu yang terkasih, sebenarnya ada kaitan dengan renungan saya pada sore ini. Tuhan membuat segala sesuatu itu tepat waktu. Saya, ibu-ibu yang terkasih, saya mencoba memberikan satu kesaksian kecil ya. Suatu ketika saya sebelumnya begini, kami ini Tuhan memberikan saya dan istri saya itu satu bidadari kecil ya, yang istri saya itu berdoa 20 tahun, sudah 20 tahun baru Tuhan jawab. Hebat kan? 20 tahun Tuhan jawab, apa yang Tuhan jawab itu sesuai dengan istri saya inginkan. Pokoknya luar biasa. Ini hasil 20 tahun ini, kami mau mengurus dia punya akte kelahiran. Jarak antara Dimas dan saya dengan ini 16 tahun, kan luar biasa. Satu ketika ibu-ibu, saya harus pada saat itu pandemi dan akhir-akhir pandemi kami ini sedang membuat karena dia harus sekolah, kami harus bikin akte. Antri sampai kurang lebih 2 minggu lewat online tidak bisa. Akibatnya kesimpulan saya harus ke catatan sipil di Sidoarjo. Jam 6 pagi saya sudah berangkat ke sana. Sampai di sana jam 6:30 saya sudah antri di depan loket. Kira-kira ada 7 orang di depan saya, itu sudah pagi, banyak di belakang. Setelah sampai di depan Bapak Ibu, saya bawa lengkap. Setelah lihat data saya, dia bilang, Pak, tidak bisa diterima. Bapak nanti minggu depan atau besok Bapak daftar ulang. Bayangkan, saya sudah sampai di depan ditolak. Saya pindah dari tempat itu, saya duduk di sekian banyak orang di situ. Waktu saya duduk ada satu orang ibu dengan anaknya sedang nangis.
Nantinya kenapa? Mereka sudah 6 bulan bikin akte kelahiran tidak lolos. Saya tambah takut. Saya bilang, oh ya sudah selesai. Sudah tidak ada harapan. Ini saja 6 bulan sudah jadi, sedangkan saya ini belum sampai 1 bulan, bagaimana jadinya? Ibu-ibu yang terkasih, saya mulai kantor itu, saya menuju ke belakang. Sampai di belakang, sebelum saya ke toilet, saya buka-buka itu berkas. Saya balik lagi, saya ke toilet, saya keluar lagi. Saya balik, duduk lihat berkas, saya pikir, pulang saja, sudah tidak ada harapan. Saya nangkap orang itu saja, tidak bisa, apalagi saya. Ibu-ibu yang terkasih, satu ketika saya sedang duduk, ada seorang bapak keluar dari gudang. Saya itu di gudang arsip. Dia buka pintu. Pak, kenapa? Aduh, saya ini sedang di Pak, mau bikin anak saya punya akte kelahiran. Sudah daftar depan, sudah ditolak Pak. Begini, Bapak kembali di depan. Kalau Bapak tidak lolos, temui saya, kita akan mudah pimpinan. Pimpinan siapa Pak? Oscar namanya. Oke, kembali, saya tunggu di sini. Ibu, Bapak Ibu tahu saya sampai di depan, antri, cuma 2 orang. Waktu sampai di depan, Pak, mari Pak. Dia langsung bikin eksposisi, nggak lihat saya lagi. Langsung eksposisi, tulis, Pak, langsung ke kecamatan. Bapak temui ini. Saya ambil itu eksposisi, langsung mau cari Pak yang tadi. Saya sampai, itu nggak ada. Lalu ada satpam, Pak cari siapa? Aduh, saya lupa tanya nama orang tadi. Pak kenal wajahnya. Coba mari kita lihat. Dibawa saya ke ruangan. Lihat ruangan. Tidak ada ruangan. Orang sana, bukan Pak. Ada ruangan lagi, bawah. Semua ruangan dilihat. Tidak ada orang yang saya temui itu. Saya mau jalan gimana ya? Maksudnya mau saya terima kasih. Sudahlah. Tepat jam 8, saya langsung menuju ke kecamatan di Sukodono. Bapak Ibu tahu sampai di Sukodono, waktu saya ingat ibunya nama Winda. Pak, mari Pak, di surat tarik. Mari Pak duduk sini. Bapak ini surat, mari surat-suratnya saya lihat. Ini beres Pak. Nanti ini surat ini Bapak sekarang ke kelurahan. Bikin surat kelurahan, nanti Pak balik. Tanpa basa-basi, langsung saya ambil surat itu, saya menuju ke kelurahan. Sampai kelurahan, sama. Sekretaris kelurahan itu, Pak, mari Pak. Dia bikin setelah, kalau tidak ada saksi, saya dengan Pak Lurah saksi. Nah, ini ada kejadian aneh. Saya waktu itu daftarkan nama saya harus lengkap. Jadi nama saya itu namanya Benjamin Jacob Latumaina. Benjamin, saya nggak tahu orang tua saya kasih nama saya itu sesuai dengan turunan dari Yakub ya. Benjamin yang paling musuh dan Yakub bapaknya. Saya punya nama 2 itu. Nah, ironisnya gini. Setelah saya duduk, dipanggil lah Pak Yakob. Pak Yakob. Saya lupa saya namanya apa. Dia panggil berkali-kali. Oh, nama saya bisa panggil Benny. Benjamin juga jarang. Karena ini hal akte kelahiran harus lengkap. Jadi dia baca berdasarkan ini. Kalau panggil Benjamin dia rasa susah. Panggil saja Jacob. Dia bilang Jacob. Saya udah jawab sama saya. Memang saya lupa nama saya. Akibatnya dia keluar dari lokasi itu. Pak Yakob. Bagaimana Pak? Hari panggil sudah beberapa kali kok Pak. Tidak tahu. Saya mau bilang saya lupa nama itu Pak. Tapi sudahlah. Selesai itu panggil Pak Agus. Pak Agus Dwi untuk sakit. Tapi tidak usah Pak. Tidak usah repot. Kami saja yang sakit. Selesai Bapak. Cuma 1 minggu akte kelahiran jadi. Saya membayangkan 6 bulan jadi apa? Tanpa bayar. Luar biasa kan? Artinya begini ibu-ibu yang terkasih. Semua yang Tuhan kerjakan waktu yang tepat. Percaya enggak? Kalau segala sesuatu yang Tuhan lakukan indah ada waktunya.
sore malam ini saya mau katakan ke ibu-ibu, persoalan yang dihadapi oleh ibu Lucy itu mirip. Kalau kita mau percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita rasa sulit, Tuhan akan bikin jalan tol tanpa ada halangan. Kuncinya cuma kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Mau nggak? Ibu-ibu mau nggak? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, percuma. Mana mungkin begini. Kalau kita ragu-ragu juga sama. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu saudara saya tentunya ada satu maksud tertentu. Semua mungkin pengalaman Bapak Ibu semua mungkin akan mirip, tetapi kenyataan yang sedang Tuhan kerjakan semua indah pada waktunya. Amin ibu-ibu. Lalu ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ditambahkan begini, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal. Ini persoalannya begini ibu-ibu. Terkadang apa yang sedang Tuhan mau melakukan dalam hidup kita, kita tuh tidak ngerti. Kita tidak tahu maksud Tuhan apa. Pengalaman yang saya lakukan kan kita nggak tahu maksud Tuhan apa. Tetapi ada persoalan yang baru yang saya mau sampaikan ke ibu bapak ibu semua, bahwa ada satu konsep yang Tuhan berikan begini, kekekalan dalam hati kita. Ini merupakan jawaban bahwa Tuhan dalam proses semua yang Tuhan berkati itu ada satu hal yang Tuhan beri, kehidupan abadi. Ini yang kita lupa di sini. Tadi kan awal saya katakan soal makan, minum, kesenangan, kebahagiaan, semua itu Tuhan taruh. Tapi ada satu poin penting yang Tuhan taruh di sini, yaitu kekekalan dalam hati kita. Artinya kekekalan saya coba mengangkat dia, dan saya melihat dalam konteks ini dikatakan begini, ibu yang terkasih, apa itu sebuah kekekalan hati? Apa namanya kekekalan hati? Haleluya. Mana itu saya tadi catat? Nah ini, kekekalan dalam hati artinya merujuk pada kesadaran batin kita bahwa hidup ini tidak terbatas pada dunia yang fana, melainkan pada kehidupan setelah kematian, yaitu tujuan ilahi yang lebih besar yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup kita semua. Terkadang saya melihat kemarin ibu-ibu, waktu saya mengambil mayat almarhum Pak Wendy di ruang ICU, saya masuk karena harus mengambil mayat di dalam. Saya masuk ibu-ibu. Waktu masuk sepanjang lorong, panjang juga, di situ ada semua orang yang sedang mesinnya bunyi semua sepanjang itu bunyi. Lalu di depan ini ada kaca yang dipantau dari dalam keluar. Orang-orang yang ditutup itu, almarhum itu ditutup dengan horden. Waktu kita masuk ke dalam, saya sudah tidak berani lihat sebelah kanan saya, karena saya waktu masuk saya sudah lihat semua itu seakan-akan tidak ada harapan. Coba ibu-ibu bayangkan kira-kira seperti apa. Tapi ada satu hal yang sedang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kesenangan hidup semua yang kita nikmati, baik makan, pakaian, apa, itu kan anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi ada satu poin yang Tuhan berikan, yaitu kekekalan dalam hati kita, yaitu bukan soal hidup, tapi bukan soal hati, tapi soal hidup. Yang kekal, yang abadi, yang Tuhan rencanakan dalam tujuan hidupnya bagi kita tentunya. Ini yang sedang harus kita pikirkan ibu-ibu. Apa arti kita duduk begini terus menikmati ini? Ibu Ruth itu kalau bicara ending-endingnya cuma
kapan saya dipanggil pulang. Tapi sampai saat ini tetap sehat. Tadi pagi di situ ngomong, saya ini sudah lewati karena keadaan fisik saya ini rasanya sudah tidak cocok. Tapi ternyata Tuhan berikan. Karena kenapa? Kita sedang melakukan apa yang sedang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kita sedang mengerjakan apa yang sedang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Dan Tuhan menyetujui itu. Kenapa? Tuhan akan memberikan waktu yang tepat. Kenapa? Semuanya indah pada waktunya. Dan pada saat Tuhan melakukan dari awal sampai akhir, kita tidak ngerti. Kita tidak bisa menyalami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ibu dan saya. Kita tidak bisa menyalami. Tetapi kita harus mengerti bahwa pada saat Tuhan melakukan semua itu, tentunya Tuhan punya rencana yang terbaik. Seperti tadi Ibu Lucy bilang, rancangan Tuhan itu terbaik dalam hidup kita. Tergantung kita pakai lutut apa enggak. Bukan jangan dengan mulut. Bapak tahu, Bapak itu jangan dengan mulut. Bersyukur. Tidak mengucap syukur. Oke, saya lanjut. Yang kedua, ibu-ibu yang terkasih, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tadi Tuhan memberikan waktu yang tepat. Ini Allah turut bekerja dalam segala semua. Allah turut bekerja dalam semua hal. Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu-ibu, di sini ayat ini menjelaskan begini, bahwa segala peristiwa dalam hidup kita, termasuk penundaan dan kesulitan kita, pada akhirnya akan digunakan Tuhan untuk apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan maksudnya apa? Sesuai dengan rencananya dulu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terus kapan Tuhan mau bekerja sama dalam kehidupan kita semua? Kapan itu kapan? Besok? Minggu depan, 1 tahun, 3 bulan ke depan. Di sini dia katakan sekarang. Coba baca Bapak Ibu lihat itu. Kita tahu sekarang, bukan kita tahu besok, kita tahu lusa, kita tahu 1 minggu, 1 tahun. Tidak, sekarang. Sekarang ini Tuhan sedang bekerja sama dalam kehidupan kita semua untuk apa? Mendatangkan kebaikan berkat dalam hidup kita semua. Bukan minggu depan, bukan. Sekarang. Persoalan sekarang kita ngerti nggak? Kita menyalami apa yang Tuhan mau nggak? Itu yang jadi masalah. Kalau kita tidak mau menyalami, tentunya kita tidak mengerti bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam hidup kita. Kapan? Besok? Lusa? Tidak, Tuhan bilang sekarang. Coba Bapak Ibu lihat itu. Kita tahu sekarang. Bukan kita tahu besok, bukan kita tahu bulan depan. Kepastian untuk tahu sekarang tergantung dari hidup kita. Kita berkenan mengasihi Tuhan apa enggak? Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Lalu siapa yang Tuhan mau bekerja sama dengan dia? Mau turut bekerja? Siapa? Pertanyaannya siapa? Tadi saya katakan kapan? Sekarang. Lalu siapa sebenarnya? Bagi orang yang mengasihi. Tuhan mau bekerja sama dengan orang kapan? Sekarang, bukan besok, bukan akan datang, bukan tahun depan, sekarang. Lalu bagi siapa Tuhan turut bekerja sama itu? Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi, yang Tuhan mengasihi dia. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, maksudnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya baca dengan apa sih mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan berarti menempatkan Tuhan dalam skala prioritas.
Apa? Pada perintahnya merindukan firman dan kasihnya. Itu yang dimaksudkan dengan kasih. Jadi bagi siapa sih yang dapat Tuhan turut bekerja sama dengan dia? Yaitu bagi dia yang mengasihi Tuhan. Lalu siapa lagi? Bagi siapa yang Tuhan turut bekerja sama? Bagi mereka yang terpanggil. 2 hal, 3. 1, kapan? Siapa yang kapan waktu Tuhan mau bekerja sama dengan kita? Sekarang. Lalu siapa yang Tuhan akan bekerja sama dengan dia? Yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang bagaimana? Yang saya tadi sampaikan bahwa yaitu menempatkan Tuhan sebagai skala prioritas utama dalam hidup, taat pada firman-Nya, merindukan firman dan kasih karunia, serta mengabdikan seluruh hati dan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang dinamakan dengan mengasihi. Lalu ibu-ibu yang terkasih, bagi siapa lagi yang Tuhan mau turut bekerja sama dengan dia? Yaitu bagi mereka yang terpanggil. Terpanggil di sini ibu-ibu yang terkasih. Saya kalau lewat dengan istri saya menuju ke Surabaya sebelum Unimas, sesudah Unimas, terus ada pom bensin, terus ada apa namanya, BEPI, lalu di sebelah itu udah tahu mungkin BKD itu penerimaan karya mahasiswa, penerimaan ASN pegawai. Ibu-ibu terpanggil di sini itu seperti itu. Banyak orang yang datang melamar di sana, tapi cuma dia semua itu terpanggil, cuma beberapa orang. Malam hari ini sudah menjelang malam ini, kita ini semua ini dipanggil di sini, tapi semua tidak terpanggil. Tapi beberapa orang terpanggil. Persoalannya kita sesuaikan dengan ini. Kalau jangan ibu-ibu yang saya kayak tidak yakin, kayaknya kurang yakin ya saya bicara. Tapi saya mau katakan jujur bahwa dia bagi mereka Tuhan mau bekerja sama dengan siapa? Bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil. Terpanggil itu yang saya katakan kepada ibu semua ini kita semua terpanggil, dipanggil. Tapi hanya beberapa yang terpanggil. Kan tadi saya bilang ibu, semua tes ujian. Nah, seperti ibu Lucy punya anak tadi, tes sekian. Tapi kan yang terpanggil anaknya. Ada belum lulus ujiannya. Tapi kalau dia sesuai rencananya, Tuhan turut bekerja sama dalam segala hal, tentunya di dalam konteks dia terpanggil untuk hal itu. Terpanggil dalam hal ini memang dalam pekerjaan bolehnya benar, tetapi terpanggil dalam konteks bahwa kita bersama-sama dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya bagi kita. Kehidupan Tuhan itu maksudnya begitu. Kan Tuhan berharap supaya kita ini hidup bersama-sama dengan Dia, kan begitu kira-kira. Saya mau lanjutkan tadi, almarhum saya waktu masuk, saya pikir Tuhan, semua orang yang meninggal ini kemana ini? Hati-hati di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya lebih baik, tidak juga. Tetapi saya mengatakan kepada hari ini, 2 hal penting yang sedang kita kerjakan. Yang pertama, Tuhan memberikan waktu yang tepat. Tuhan membuat waktu yang tepat dalam hidup Bapak Ibu dan saya tentunya untuk menciptakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu tepat waktunya, tidak pernah meleset. Tetapi kita harus menyalami apa yang sedang Tuhan lakukan, yaitu kegagalan dalam hidup kita, supaya kita bisa berkenan bagi Tuhan. Poin kedua ini memberikan satu jawaban bahwa Tuhan turut bekerja sama dengan siapa, kapan.
Tuhan mau bekerja sama dengan kita semua itu bukan nanti, bukan besok, bukan 2 bulan, bukan seminggu, bukan setahun, bukan tahun depan, tapi sekarang. Lalu ibu-ibu kan bilang, saya juga berdoa. Itu kan proses. Tetapi yang Tuhan maksudkan dalam ayat ini, artinya kita memastikan bahwa Tuhan sedang melakukan untuk apa? Sekarang dia bertindak. Sekarang bertindak untuk apa? Kita harus bekerja, berdoa dan melakukan apa yang Tuhan mau. Selanjutnya, bagi siapa? Bagi dia yang mengasihi Tuhan. Lalu yang terakhir, bagi siapa Tuhan akan turun bekerja sama? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin, ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Lalu saya cuma tahu judul lagunya. Degi apa Degi? Jangan pernah janji, langit selalu biru, tetapi yang berjanji selalu menemani. Tuhan tak pernah janji, langit selalu ada, tetapi yang berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore ini. Kami semua sudah mendengarkan sedikit apa yang sedang kami nikmati. Semuanya ini karena kasih dan anugerah-Mu. Pada sore malam ini kami percaya bahwa semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Apapun yang kami dengar, apapun yang telah kami nikmati, tentunya ini atas berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkati bersama saya berkata, terima kasih. Tuhan memberkati Bayu dan Ibu Ruth. Ya, terima kasih Pak Beni untuk firman-Nya. Tuhan memberkati. Ya. Shalom ibu-ibu semua. Ya, shalom ya. Kita semua diberkati ya ibu-ibu ya. Oleh pujian, oleh kesaksian dan firman. Jangan pernah menyerah. Ya, baik. Sambil saya memberikan beberapa pengumuman, persembahyan bisa dijalankan ya ibu-ibu ya. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua pada sore hari ini. Beberapa tidak bisa hadir karena ada yang kesehatannya kurang bagus, kemudian ada acara. Ya, Bu Marta, selamat datang, selamat bergabung kembali. Ya, ada yang baru ibu-ibu? Ada ya, ya mestinya ada Ibu Esti tadi belum bisa bergabung karena kesehatannya juga. Jadi nanti kalau ada yang bergabung kembali kita tetap ini ya sukacita gitu ya ibu ya. Ya. Terima kasih untuk pelayanannya Bu Sulastri, Bu Lucy, ya Mas El, Pak Didit, Pak Yohanes, Pak Beni. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya ibu-ibu saya perlu sampaikan juga, jadi istilah untuk wanita tangguh ini bukan ibadah gitu ya. Jadi persekutuan wanita tangguh. Ya kapan kami beberapa pengurus sudah istilahnya koordinasi, sudah sampaikan ke Bu Beni. Jadi istilahnya itu adalah persekutuan
wanita tangguh ya, itu. Kemudian yang kedua untuk bulan Oktober kita akan bertemu kembali tanggal 11. Jadi Ibu ya. Nah berikutnya juga nanti di bulan Mei tahun 2026 kita akan rencana ada kegiatan di luar. Makanya menabung ya. Jadi ibu-ibu silakan bisa menabung, nanti kita bisa rencanakan nanti Bu Lucy dan Bu Anggi akan mengatur kira-kira acaranya di mana begitu ya. Mungkin ibu-ibu yang masih bekerja bisa ngatur cuti gitu ya kalau itu memang harinya bukan hari Sabtu ya. Jadi kalau Sabtu pun masih ada yang kerja ya, jadi mungkin bisa ngatur jauh hari seperti itu ya. Nah kemudian hari ini ada nanti Ibu Dewi akan berbagi resep gitu ya Bu Dewi ya, berbagi resep bagaimana alis kita supaya tambah menarik, tambah indah gitu ya. Itu memang perlu gitu ya. Jadi meskipun kita ini single parent bukan berarti terus kita ini tampilnya kumus-kumus ya. Jadi kalau kita tapi bukan berarti terus kita sangat tunda, malah nanti orang yang lihat kok kayak gini dah. Tetapi perlu penampilan ya, bikin alis kan kadang bingung ya, apalagi kalau tergesa-gesa gitu ya, terus miring gitu ya. Gitu ya. Nah seperti itu tetap supaya tampilan kita bagus. Nah terus berikutnya jadi ibu-ibu terima kasih ya. Jadi kalau ibu-ibu memang punya apa ya, memang maksud saya begini, di persekutuan kita ini mimpin pujian itu berani mencoba gitu ibu. Nanti mulai bulan depan ada yang dampingi, ada singernya gitu ya. Jadi yang satu nanti dampingi yang singer, ada yang bersaksi supaya memberkati. Jadi kalau saya minta tolong misalkan yang saksi, aku gak bisa ngomong loh lagi, barusan bisa ngomong gitu ya. gak bisa ngomong, jangan ya. Jadi bersaksi itu meskipun sudah lama itu memberkati kita semua supaya kita saling menguatkan gitu ya. Nah itu jadi nanti habis ini setelah doa penutup Bu Dewi akan menyampaikan tadi. Kemudian kalau emang waktunya ngepres nanti gak usah latihan lagu yang sudah saya share, gak apa-apa Ibu ya. Nah mungkin kalau nanti Bu Dewi agak lama, mungkin saya juga izin pulang dulu sama Bu Eni, karena jam 7 itu di rumah saya itu ketempatan PD Hukum ini kan di rumah ada, tapi tadi sudah siap-siap, jadi nanti begitu saya datang sudah ini ya. Tapi kalau Bu Dewi nggak lama, nggak apa-apa ya Bu Eni ya, kita nunggu. Jadi ya, terima kasih sekali lagi ibu-ibu, Tuhan memberkati. Saya serahkan Bu Lastri untuk satu pujian sebelum doa penutup. Shalom ibu-ibu. Sore hari ini diberkati semuanya akan ibadah kita. Sebelum penutup, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sore malam hari ini. Sembah sujud kepada
Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada sore malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami semua sudah diberkati Tuhan, melalui pujian penyembahan kami, melalui kebenaran firman yang sudah ditaburkan Tuhan. Kami semua sudah diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan sore malam hari ini juga kami mengucap syukur untuk setiap hamba-hambamu yang sudah melayani pada sore malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Mas El, Pak Daniel maupun Mas Yohans. Mereka adalah hamba-hambamu yang setia tanpa melihat apapun, tapi Engkau yang memberkati setiap pergumulan mereka, yang memberkati setiap kerinduan mereka Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan pujian, Bu Lestari, Bu Lucy, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, jerih payah di dalam Engkau tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Dan kami juga berdoa untuk Ketua Persekutuan Wanita Tangguh ini. Kami memberkati Ibu Anggari Tuhan, memberkati dengan kesehatan yang sempurna, memberikan dengan hikmat dan kemampuan untuk menggembalakan, untuk membawa wanita-wanita single parent ini untuk terus maju, terus melangkah di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka tidak sendiri, mereka bersama-sama, mereka diberkati dengan persekutuan ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Lalu saatnya kami akan mengakhiri persekutuan malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan melindungi seluruh perjalanan kami sampai di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami minta berkat Tuhan. Mari Ibu Ben kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau. Apapun yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil. Apapun yang engkau rindukan, Tuhan memberkati. Apapun yang engkau pergumulkan, Tuhan mendengar, memberikan yang terbaik untuk semua doa-doamu. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta pimpinan Allah Roh Kudus yang akan menyertai, memberkati ibu-ibu semua mulai malam hari ini terus sampai Maranatha Tuhan datang. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.